Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardilan Yusmin dari kelas 4A Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait dengan fenomenologi. Nah, materi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI. Baik, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan fenomenologi. Jadi teman-teman, fenomenologi merupakan sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Fenomenologi juga merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif, di mana metode ini untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu. Fenomenologi menjadi metode penelitian yang dekat dengan filsafat dan psikologi. Kemudian, fenomenologi berasal dari kata Yunani, yaitu phenomenon, yang berarti menunjukkan diri. Fenomenologi berarti pengetahuan dalam artian apa yang dideskripsikan oleh seseorang, apa yang dirasa diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya. René Descartes juga mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu karena mereka berpikir tentang hal tersebut. Kemudian, pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang berusaha untuk memahami makna atau peristiwa serta interaksi pada manusia dalam situasi tertentu. Peneliti yang menggunakan pendekatan fenomenologi bermula dari diam. Keadaan diam merupakan upaya untuk menangkap apa yang dipelajari dengan menekankan pada aspek-aspek subjektif dari perilaku manusia. Fenomenologi berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunia konseptual subjek penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana ada apa makna yang disusun subjek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam hal ini, peneliti berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu sendiri, tetapi tidak mengabaikan realitas yang ada pada manusia. Fenomenologi juga merupakan upaya untuk pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data atau dasar dalam suatu realitas. Fenomenologi juga mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik dari gejala sebagaimana gejala itu menyiapkan dirinya pada kesadaran. Fenomenologi menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri. Secara alami, melalui pertanyaan pancingan, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya yang berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa. Fenomenologi juga termaksud pada pendekatan subjektif atau interpretif. Istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. Menurut Watt and Brake, fenomenologi tidak tertarik mengkaji aspek-aspek kualitas dalam suatu peristiwa, tetapi berupaya memahami tentang bagaimana orang melakukan sesuatu pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi dirinya. Fenomenologi berupaya untuk mengungkapkan dan memahami realitas penelitian berdasarkan perspektif subjek penelitian. Kemudian selanjutnya ada perkembangan argumen fenomenologi. Argumen fenomenologi menyatakan bahwa manusia dan faktor sosial terbentuk ketika perilaku manusia disatukan dengan makna, yang mana makna tersebut akan menciptakan tindakan dan berperan sebagai suatu komponen atau aspek, sehingga suatu aspek atau tindakan batin yang bersatu dengan aspek eksternal untuk membentuk suatu kesatuan atau tindakan. Makna ini hasil dari suatu fakta tentang perilaku manusia yang murni. Dengan cara ini, formula konstruktivis terpenuhi.
Formula tersebut yang akan menentukan konstruktivisme sebagai posisi bawah pikiran, keyakinan manusia dalam menciptakan fakta sosial. Kemudian, dalam ruang lingkup argumen fenomenologi, para pakar mendukung versi argumen fenomenologi yang sudah dikonstruksi dan menyimpulkan bahwa fakta-fakta sosial tertentu dimunculkan oleh makna-makna agen. Faktanya bahwa konsep sosial mengandung arti eksistensi objektif dari suatu hal dan kondisi-kondisi subjektif seperti gen, berarti konsep-konsep tersebut mempunyai implikasi-implikasi eksternal. Fakta sosial yang dijelaskan oleh makna itu sendiri menimbulkan keterbatasan. Kebanyakan fenomena sosial terdiri dari berbagai sifat-sifat eksternal dan objektif. Makna yang mencakup pengakuan bahwa seseorang memiliki status khusus dan hasil kajian menjelaskan bahwa kecenderungan di antara ilmuwan sosial mengabaikan implikasi eksternal itu. Kemudian, ada sifat-sifat dasar penelitian kualitatif yang relevan dengan metode fenomenologi, yaitu yang pertama, menggali nilai-nilai dalam pengalaman dan kehidupan manusia. Yang kedua, fokus penelitian adalah pada keseluruhan, bukan pada pembagian yang membentuk keseluruhan itu. Terus yang ketiga, ada tujuan penelitian adalah untuk menemukan makna dan hakikat dari pengalaman, bukan sekedar mencari penjelasan dan mencari ukuran-ukuran dari realitas. Yang keempat, memperoleh gambaran hidup dari suatu pandangan orang pertama melalui wawancara mendalam, baik secara formal maupun informal. Yang kelima, ada data yang diperoleh adalah dasar bagi pengetahuan ilmiah untuk memahami perilaku manusia. Dan yang keenam, pertanyaan yang dibuat merefleksikan kepentingan, keterlibatan, dan komitmen pribadi dari peneliti. Selain itu juga ada ciri-ciri penelitian kualitatif yang selaras dengan metode fenomenologi. Di antaranya, yang pertama, fokus pada sesuatu yang nampak, kembali kepada yang sebenarnya, keluar dari rutinitas, dan keluar dari apa yang diyakini sebagai kebenaran dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Fenomenologi tertarik dengan keseluruhan, dengan mengamati eksistensi dari berbagai perspektif sampai didapat pandangan yang esensi dari pengalaman atau fenomena yang diamati. Dan yang ketiga, fenomenologi mencari makna dan hakikat dari apa yang terlihat dengan intuisi dan refleksi dalam tindakan tanpa sadar melalui pengalaman. Makna ini yang akhirnya akan membawa kepada ide, konsep, penilaian, dan pemahaman yang hakiki. Dalam penelitian fenomenologi terdapat kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yang pertama, fenomenologi akan mampu menjelaskan sesuatu dari realitas subjektif. Yang kedua, sebagai metode penelitian sosial yang pada awalnya telah didasari oleh teori kefilsafatan yang dikembangkan oleh Hegel, Husserl, Schuller, Such, dan Bregger. Dan yang terakhir, fenomenologi digunakan sebagai alat analisis terhadap fenomena sosial. Sedangkan kelemahan yang terdapat pada metode penelitian fenomenologi ini yaitu Husserl mengatakan bahwa fenomenologi menjauhkan diri dari perhatian pada struktur bahasa yang akrab di dalam filsafat analisis Anglo-Saxon. Selain itu juga, di dalam fenomenologi, realitas hanya berupa penampilan dan pengalaman hanya dapat memahami realitas melalui indera-indera. Dan yang terakhir, masih ada beberapa aspek problematik tentang aksi yang dianggap sebagai perilaku bermakna subjektif yang perlu penyempurnaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.